Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Della Anggraini, NIM 8605416111. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD, UT Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial kedua dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan kali ini saya akan membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu filsafat ilmu dan apa itu ilmu pendidikan. Teman-teman, secara sederhana, filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat, cara memperoleh dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori pengajaran, pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan manusia. Teman-teman, antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Filsafat ilmu bukan sekedar teori kuno, tetapi fondasi yang memperkuat pendidikan kita. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Tapi, bagaimana filsafat ilmu dapat mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Kita bahas satu persatu yuk. Dalam mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, yang pertama, filsafat ilmu menentukan landasan ontologis dengan memastikan kejelasan objek kajian dari pendidikan. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga identitas keilmuan dengan membedakan ilmu pendidikan dari bidang lain, seperti psikologi atau sosiologi, sambil tetap memanfaatkan kontribusi mereka. Dan juga filsafat ilmu mengkritisi perkembangan dari ilmu pendidikan dengan mengawasi agar teori dan praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan hakikinya, yaitu mengembangkan potensi manusia. Selanjutnya, dalam memperkuat keilmiahan, filsafat ilmu melakukan kritik metodologis dengan menilai apakah metode penelitian pendidikan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, yaitu valid, reliable, dan bisa objektif. Filsafat ilmu juga menguji teori dengan menguji kebenaran teori pendidikan melalui logika dan bukti empiris. Filsafat ilmu juga mendorong inovasi berbasis bukti untuk menghindari praktek pendidikan yang hanya berdasar tradisi atau opini tanpa dasar ilmiah. Dan dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan, filsafat ilmu menggunakan landasan aksiologis dengan memastikan pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, filsafat ilmu juga merefleksi tujuan dari pendidikan, yakni mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, bukan sekedar menghasilkan tenaga kerja. Dan selanjutnya, filsafat ilmu melakukan pertimbangan moral dan juga sosial dengan mengawasi agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap menjunjung keadilan. Yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Teman-teman, bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan, tetapi sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran yang kritis, kesadaran etis, dan kemampuan analisis terhadap hakikat serta metode ilmu pengetahuan.
sehingga pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan generasi kritis yang merefleksikan filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Kok bisa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Kenapa? Jadi, hal itu dikarenakan ketiga pilar dan filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, dapat membedah persoalan dan memotong masalah kompleks dalam pendidikan. Ontologi akan mengklarifikasikan hakikat realitis pendidikan. Epistemologi mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan, diperoleh dan divalidasi. Sedangkan aksiologi akan mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan dari pendidikan. Sebagai contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, salah satunya adalah dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, filsafat ilmu diterapkan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Dalam ontologinya, kurikulum merdeka fokus pada hakikat belajar siswa sebagai subjek aktif, bukan objek yang taksik. Dan epistemologinya metode project based learning yang divalidasi secara empiris dalam kurikulum merdeka. Dan aksiologinya, dalam kurikulum merdeka terdapat nilai inklusivitas untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi, teman-teman, demikian tadi adalah penjelasan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan, beserta penjelasan hubungan timbal baliknya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.